Hari. Artis-artis yang kena jadi korban Haris Reza juga kena. Oke, ini robot trading nggak ada satupun yang masuk Bapepti kan? Ada nggak? Saat ini nggak ada. Nggak ada kan? Setelah kejadian semua, Oke. akhirnya berbondong-bondong ya secara halus mengakui bahwa kami bodong. Iya. Dengan alasan kami membekukan trading, membekukan WD dan depo dalam rangka mematuhi regulasi yang disiapkan regulator. Oh, berarti secara nggak langsung ngaku dong, bodong dong. Iya. Indonesia. Orangnya itu punya orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Henry Susanto CEO-nya. Oke. Dan afiliatornya ada inisial MH. Pasti untung, aman. Bahasa afiliator di robot trading itu co-founder, bahasanya co-founder. Tapi menurut sama nggak sama afiliator? Ya, secara fungsi ya mirip. Mereka tampil dengan kemewahan juga nggak? Tampil dengan kemewahan. Menurut lu flexingnya, pamer-pamernya kerenan afiliator binary option apa? Jauh sih. Robot? Kalau binary option tuh lebay. Kalau robot tuh biasanya flexingnya itu mereka pamer profit aja, bahwa profitnya ini konsisten dari performa robotnya. Jadi dari satu grup gua itu ada 190 orang. Dari 97 orang total kerugian berapa? 30 miliar lebih. 3, 2, 1, close the gorden. Oke. Oh gitu ya? Oh iya. Close the gorden. Iya, ini Maden Taiwan. Oke. Di sebelah saya sudah ada Chris Rian apa? Ya, Chris, oke. Chris ini Chris. adalah dulu ada di Dua Arka ya. Iya, Dua Arka. Penyanyi yang kabarnya sekarang bukan mau ngeluarin album, bukan penyanyi, tapi ditipu dan kehilangan uang total bersama teman-temannya sampai 30 miliar. Oke. Ini bukan soal binary option berarti? Bukan. Ini robot trading. Robot trading. Oke. Dari kemarin juga banyak yang komen di kolom komentar saya. Kemarin kan saya sempat ngobrol juga sama Ical Muhammad, ya kan? Sama juga kemarin ada beberapa korban dari afiliator gitu kan. Sebenarnya banyak robot trading gimana? Nah, sekarang ternyata robot trading juga memakan korban. Iya dong, makan korban. Banyak yang scam sekarang. Oke, banyak yang scam. Oke, ini mungkin banyak juga penonton yang awam kan. Iya. Apa sih robot trading? Apa bedanya sama binary option gitu kan? Oke, robot trading awalnya lu masuk robot trading tuh kenapa? Dan robot trading jelasin dulu mungkin seperti apa? Oke, jadi kalau binary option itu B itu dua ya. Iya. Binary option. Jadi ada dua pilihan. Dua pilihan. Jadi kita bisa pencet buy atau pencet sell. Nah, yang menjadikan itu jual atau beli ya kan? Jual atau beli. Yang menjadikan itu judi adalah dua aspek. Pertama, katanya marketnya dimanipulasi. Ya. Nomor dua, ya afiliator menggiring member untuk memainkan di yang 1 menit. Jadi hanya dalam 1 menit kamu antara untung atau rugi. Ya. Tuh, yang bikin judi itu. Iya. Yang dua, kita masukinnya 100% kok dapetnya cuma 80%. Iya. Trading kan nggak seperti itu. Itulah pasal yang dibilang judi online. Di binary option. Berkedok trading di binary option. Kalau robot trading itu kita punya sebuah sistem yang bekerja untuk kita, yaitu expert advisor atau artificial intelligence. Jadi sistem yang bekerja yang bisa membantu kita untuk open posisi. Jadi bukan lo yang main ya. Kita nggak main otomatis. Lo cuma invest duit. Hanya invest duit. Kan lo invest duit, taruh misalnya berapa? 10 juta Misalnya gitu kan. 10 juta. Jadi masukin ke mereka Di broker yang mereka pilih. Iya. Jadi ya apabila scam ya robot juga harus bertanggung jawab karena kan broker ini pilihannya si robot dan CEO-nya. Jadi robot ini menjanjikan ibaratnya lo invest gua, nanti gua akan pilih lo mau main di mana. Robot pilihan saya, broker pilihan saya. Gitu. Mau main apa, di mana, dan dia yang katanya robot trading ini dia punya kemampuan intelijensi yang sangat akurat. Bisa membuat ini untung terus. Sampai waktu berapa bulan yang lalu gitu kan. Sempet, gue mah gila, temen gue banyak banget yang nawarin robot trading, gue gak pernah tertarik karena gue bilang, apa iya robot secanggih itu gitu kan. Kalau emang robot trading itu ada gitu, menurut gue robot trading itu ada dan benar gitu kan. Kenapa lu nggak main sendiri aja, lu pinjam duit dari bank itu, nggak ngajak-ngajak orang, menurut gue gitu kan. Dan kalau emang robot trading itu ada, kenapa juga ada orang yang loss di dalam trading gitu kan. Jadi itu nggak masuk logika gue pada saat itu. Nah, lu yang membuat lu masuk ikutan robot trading itu apa? Jadi gak boleh munafik. 2018 udah ada net 89.
Gua nggak masuk karena ya bisnis masih oke tuh. Oke. Ya, kan jual beli mobil ya. Iya. Jadi masih oke. Iya. 2019 masih Iya, oke. iya. Nah, 2020 itu pas awal-awal Covid, wah mulai berasa. Iya. Tapi masih oke lah. Iya. Masih ada tabungan Iya, dan lain iya, sebagainya. iya, iya. Nah, 2020 akhir udah mulai seret nih. Iya. Masih bisa jualan tapi Iya. volumenya jauh berkurang. Iya. Ah, kita mikir lagi nih. Aduh, kayaknya harus berevolusi nih. Apalagi nih tambahan-tambahan yang bisa kita Iya, cari iya, untuk nutupin yang di bisnismen kita. Iya. Siapa yang nawarin pertama kali? Yang nawarin pertama ada teman, kalau di Net 89 Kevin Andrean, ada artis juga. Oke. Mm-mm. Ditawarin lo gimana Iya, nawarin? iya, John, bla 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 bla, ini keren banget nih. Itu awal pertama gue kenal sama yang namanya robot trading. Apaan tuh John? Ini robot trading John, ini keren, gini. Pokoknya ya seperti yang Mas yang ngomong lah, bisa pintar dan lain sebagainya. Kalau depo 15.000, tapi kalau lu WD cuma 13.000 dan lu harus bagi hasil sama pihak robotnya. Skemanya itu masuk akal gitu. Oh ya, kalau gue mau cuan, dia juga harus cuan dong. Oh oke lah. Jadi menurut gue masuk akal. Gimana PT-nya? Oh PT-nya ada ship L-nya, ada apply-nya, Dikasih penjualan langsungnya, ya. Dikasih tahu nggak dia udah yang nawarin lo nih udah masukin berapa, menang berapa? Ya dikasih tahu waktu itu sekian nih di John, terus dikasih lihat tabel inilah dari 2018 konsisten profit, nggak pernah rugi. Maksudnya secara akumulasi ya. Dalam satu bulan pasti ada ruginya. Cuman secara akumulasi masih bisa dapat 10 sampai 18%. Gitu, kira-kira seperti itu. Oke, lo masuk nih. Kita masuk nih. Pertama net dulu, net 89. Oke, berapa lo masuk? Masuk 15.000 dolar. $15.000. Nah, itu berarti sekitar 220 jutaan. Oke, ya. Lama-lama kurang bagus nih. Aduh, robotnya mulai masuk angin nih. Tapi banyak loss. Sempat untung? Jadi waktu itu sempat masuk di net 89 selama 8 bulan. Setelah dihitung-hitung, untungnya 18 juta lah. 18 juta? Jadi balik modal nih? Iya, balik modal. Tapi akhirnya itu ya? Waktu itu November lah. Kurang bagus lah. Udah tarik, dapat masa. Tapi untung tuh kan? Iya, untung 18 juta. Masa join 8 bulan. Tipis banget nih karena dipotong sama perbedaan kurs dan harus bayar biaya robot kan. Tarik. Withdraw bisa nih tarik ya? Bisa, waktu itu masih aman sebelum ada regulasi yang inilah ketat. Habis itu ada yang join di net 89 itu, udah masuk Fahrenheit aja gitu. Oh Fahrenheit, gimana? Marketnya beda sama net 89. Marketnya kalau Fahrenheit itu market kripto. Kalau net 89 marketnya mana? Forex. Oh Forex ya, oke. Kayak gimana? Gini. Lebih enak karena kalau market kripto itu nggak ada hari libur, tradingnya tiap hari, profitnya lebih gede. Diliatin, oh iya emang sih. Jadi pertama gue masuk $500 dulu tuh. Di bulan 8 masuk $500. Bulan 9 akhir, ya gue memberanikan diri, udah deh, karena baru kan, dan gue rasa ini kayaknya long term lah, panjang lah gitu kan, masa baru ada langsung hilang. Ya udah, kita beranikan diri, nambahin lagi $5.000 gitu. Jadi dari Fahrenheit. Oke. Sempat untung nggak awalnya? Fahrenheit itu kalau di total ya masih rugi banyak. Dari modal, karena kan masuknya juga baru bulan 9 ya. Oh, bulan 9 2021. Oke. Dan 2022 Januari akhir udah dibekukan. Nggak bisa trading, nggak bisa WD, nggak bisa. Trading nggak bisa, WD itu withdraw kan, jadi kita bisa narik uang kita. Terus? Dengan alasan karena ingin mematuhi regulasi yang ada yang ditetapkan oleh pihak regulator. Nah, baru masuk lagi kan? Belum untung, ya ada untungnya. Saya nggak rugi 100%. Udah mungkin terima 35-40%. Terima balik dari total modal ya. Udah bisa lo withdraw tuh? Waktu itu sudah sempat withdraw selama beberapa bulan itu. Tapi kalau dinominalkan dari jumlah modal ya masih kalah jauh. Dan lo menyadari bahwa ini ada suatu keanehan dan lo nggak bisa withdraw, nggak bisa trading per kapan? Dari mulai gonjang-ganjing tuh. Dari mulai 2021 Sunton kena, Mark AI kena. Dan akhirnya merembet. Scam semua? Ya kan perlahan ya, tapi pasti. Jelasin dulu, mungkin ada orang yang ngerti scam itu apa sih gitu? Scam itu adalah tindakan di mana pihak robot itu sengaja memargin call-kan
Margin call itu apa? Menghabiskan dana kita seolah close, kalah. Ya. Nomor 1 atau gini gitu. Atau nomor 2 tiba-tiba menghilang websitenya. Yang benar-benar hilang aja. Jadi sering terjadi dana kita ada berapa, tiba-tiba hilang, nggak bisa UGD, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu scam. Jadi penipuan, tindak penipuan. Ya. Itu dari dulu sebetulnya di luar negeri udah banyak. Ya. Nah terus udah mulai worry sebenarnya, tapi bulan apa nih mulai sebenarnya dari bulan November, bulan Desember itu udah mulai worry. Tapi masih bisa trading. Masih bisa trading. Masih dapat profit ya? Profit dan mulai diskusi lah dengan teman-teman leader lah gitu, dengan pihak saya nggak bilang mereka salah gimana. Ya mereka bilang ya sebenarnya itu kan karena robot abal-abal, lu lihat aja robotnya ini gini. Kalau robot kita mah aman, nggak bakal gini. Karena udah beberapa ada yang scam tadi sebelumnya kan. Pas scam itu, gua udah mulai kayaknya udah end game nih. Yang ini yang lo mainin ini. Semuanya nih, semua robot gitu kan. Karena kan gua masukin ada di beberapa lah. And again, kenapa masukin? Karena gua pikir mungkin saatnya digital trading itu ada di Indonesia. Kayak misalnya ojek pengkolan bisa jadi Gojek. Warung di pinggir jalan tiba-tiba bisa jadi ada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Itu kan ada karena adanya teknologi. Tapi gue setuju, digital trading tuh emang adalah masa depan kita, betul. Iya, gue pikir kita emang kita emang trading tuh ada gitu kan. Iya. Cuman kan kalau gue lebih percaya kalau gue mau main saham, gue main kripto, gue main aja sendiri. Iya. Ngapain gue pakai broker? Iya. Iya kan, betul nggak? Apalagi broker yang menjanjikan orang-orang menjanjikan keuntungan gitu kan. Kalau misalnya dia bilang pasti untung, lu kenapa nggak minjem duit di bank, lu main sendiri, lu ngajak-ngajak duit orang gitu kan. Gue pikirnya begitu dong, simpelnya kan. Jadi fundraising jatuhnya. Iya. Nah terus pada saat itu akhirnya dibilang aman, ya udahlah, oke lah, aman. Udah kita santai aja. Oke, robot kita kayaknya nggak bakal scam kok gini. Itu kan ya kita diskusinya sama sesama yang dalam tempurung itulah ibaratnya. Kalau katak dalam tempurung itu. Jadi memang ya tertipulah kita. Akhirnya akhir Januari pihak regulator alias pemerintah memberikan regulasi karena kan pemerintah menunjukkan langsung dari instruksi dari Pak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo mengatakan harus memberantas investasi bodong. Ini robot trading nggak ada satupun yang masuk buat Pepti kan? Ada nggak? Saat ini nggak ada. Ada kan? Setelah kejadian semua, akhirnya berbondong-bondong. Ya secara halus mengakui bahwa kami bodong. Dengan alasan kami membekukan trading, membekukan WD dan depo dalam rangka mematuhi regulasi yang disiapkan regulator. Oh berarti secara nggak langsung ngaku dong, bodong dong. Iya. Halo, semangat pagi. Saya Michael Howard, co-founder Fahrenheit, mewakili manajemen dan juga tim leader Fahrenheit. Saya ingin meminta semua agar tetap tenang karena kami semua sedang berupaya keras dalam memenuhi semua regulasi pemerintah, terutama yang terbaru perihal izin. Kami juga sedang bernegosiasi dengan broker lokal di bawah Bapepti perihal SUL. Tentunya kami juga sedang perbarui itu di bawah Kemendak. Jadi saya meminta agar semua tetap tenang perihal dana Anda dalam keadaan aman, tidak kemana-mana. Hanya perlu bersabar. Kenapa tidak diizinkan WD? Karena kami mentaati pemerintah. Kami tidak mau melawan. Ya, pada nanti ujung-ujungnya semua akun di freeze dan kita harus berurusan dengan hukum. Semua tidak mendapatkan dana kembali. Pada saat itu udah nggak bisa WD, nggak bisa withdraw at all. Trading nggak bisa. Waktu Desember masih bisa WD. Bisa WD. Ada nggak orang-orang lain yang bisa withdraw banyak pada Desember? Semua bisa. Semua bisa ya. Sebelum ada regulasi itu ada. Bahkan unlimited, mau WD all juga bisa langsung. Jadi per Januari itu saat ada regulasi pemerintah, langsung nggak bisa withdraw. Langsung beku. Ya withdrawal nggak bisa, WD lu sama sekali nggak ada yang bisa. Terus yang lo lakukan apa pada saat itu? Kita dininabobokan. Dininabobokan. Iya. Apa penjelasan dari mereka? Jadi kita langsung komplain dong. Loh kok nggak bisa WD? Oh iya karena ini katanya kalau peraturan pemerintah yang baru, kami harus mengganti nama PT karena yang biasanya kita WD dan depo itu melalui rekening perorangan. Nah, gitu. Ya udah. Jadi kami harus berganti ke PT, kami akan berproses mengikuti semua regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Make sense. Kita diam. Beda. Setiap minggu pasti ada video dari CEO. CEO-nya orang Indonesia nih? Orang Indonesia. Fahrenheit itu punya orang Indonesia?
Iya, orang Indonesia, Henry Susanto CEO-nya. Oke. Dan afiliatornya ada inisial MH. Oh, ada afiliator juga di robot trading? Iya, seperti afiliator lah, yang mengatakan dana Anda aman, silakan bergabung di gitu-gitu deh. Pokoknya memberikan apa ya, stimulasi lah kepada masyarakat. Jadi ada afiliator juga nih di robot trading ya? Ya, mereka bicaranya co-founder lah. Yang promosi pasti untung, aman. Bahasa afiliator di robot trading itu co-founder, bahasanya co-founder. Tapi menurut sama nggak sama afiliator? Ya, secara fungsi ya mirip. Mereka tampil dengan kemewahan juga nggak? Tampil dengan kemewahan. Menurut lu flexingnya, pamer-pamernya kerenan afiliator binary option apa? Jauh sih. Robot? Kalau binary option tuh lebay. Kalau robot tuh biasanya flexingnya itu mereka pamer profit aja, bahwa profitnya ini konsisten dari performa robotnya. Kalau binary option kan bener yang kayak ya beli apa. Lo binary option pernah tertarik nggak udah ikutan? Gue pernah loss berapa puluh juta juga. Pernah ikutan? Pernah ikutan awal-awal dulu ya. Terus gue main, gue sempat ketagihan dan sering marah-marah sendiri. Emang bener-bener itu kayak judi sih. Iya. Karena apa? Gue juga disaranin sama teman gue itu main yang 1 menit biar cepet cuan katanya. Iya. Yang terjadi cepet hilang duitnya. Awalnya masuknya cuma 1 juta, hilang. Aduh, penasaran masukin 3 juta gitu-gitu. Si MH ini gimana? Mewahnya gimana coba? Flexinya gimana? Flexinya kayak saya baru beli mobil Porsche dari hasil Fahrenheit. Ya tenang aja bahwa bla 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 gitulah. Pokoknya memberikan mimpi lah. Menurut lo dia benar-benar beli Porsche dari trading itu apa nggak? Menurut lo nih? Menurut gue, I don't know. Tapi anything can happen. Apapun bisa terjadi. Iya. Nah sekarang di mana tuh si MH? Menghilang. CEO-nya menghilang, si MH menghilang. CEO-nya siapa tadi? Henry Susanto. Dia apa background-nya? I don't really know. Gue nggak ngerti sih sebenarnya dia background-nya apa. Henry Susanto. Kalau pencet YouTube, ini langsung ada nih. Kepedulian dan relasi. Mr. Henry Susanto membuka peluang bisnis baru pertama kali di Indonesia. Yang saya harapkan investor bisa mendapatkan income yang merupakan profit dari platform trading kami. Dan investor bisa membedakan robot Fahrenheit dengan robot yang sudah ada. Yang pasti robot Fahrenheit memiliki karakteristik konsisten, reliable, and proven. I tell you this, banyak investor yang sudah merasakan benefit dari bisnis Fahrenheit. Dan bisnis Fahrenheit bisa dilakukan di mana saja. Kalau saya bisa simpulkan, semua orang atau investor bisa merasakan yang namanya My life is better than my dream. Yang artinya, saya mau semua orang bisa merasakan hidup financial freedom yang berdampak bagi seluruh aspek kehidupan kita. Salam sukses buat kita semua. Tiba-tiba dia datang dan kebetulan teman gua yang upline gua, yaitu teman mainnya si Henry ini. Iya. Ya thank God gua masuknya juga nggak all out gitu kan. Karena gua pikir ya kita harus prepare for the worst juga gitu loh. Nah sekarang total yang lo laporkan, lo ngelaporin nih bersama berapa orang? Jadi dari satu grup gua itu ada 190 orang. 190 orang? Dari 190 setelah scam kami berembuk bicara, yang mau ngelapor cuma 97 orang. 97 orang? Yang 90 sisanya ada yang ikhlas, ada yang nggak mau report, nggak mau terekspos, ada yang takut. Dari 97 orang total kerugian berapa? 30 miliar lebih. 30 miliar lebih? Lebih. Ada yang masuk 6M, ada yang masuk ratusan juta, ada yang masuk 300 juta, ada yang masuk 400 juta, ada yang masuk 4M, ada yang masuk sekeluarganya $50.000 satu orangnya. Jadi ayah, ibu berenam. Jadi pokoknya sekeluarga ini berenam $50.000, jadi udah $300.000. Berarti satu keluarga sekitar 700 jutaan, satu orang 700 jutaan. Iya, kali kan 6. Sekitar 4,5 M-an ya. Iya. Itu belum lagi biaya robotnya kan, biaya robotnya 10% dari total equity. Semakin besar kalian injek depo, robotnya semakin besar. Apabila kalian investasikan $50.000, harga robotnya doang $5.000. 75 juta. 30 miliar total dari 97 orang. Lu lapor ke Bareskrim. Apa katanya? Jadi pas gua lapor ke Bareskrim hari Senin Selasa lalu, ternyata minggu lalu hari Kamis sudah ada yang melapor. Fahrenheit. Lalu kami disarankan untuk mengisi lembar aja untuk melengkapi kasusnya. Sehingga saya dan lawyer kami menuju kuasa hukum Pak Kukuh dan juga Pak Sukma
kami kurang puas, jadi kami juga melapor di Polda. Oke, jadi 2 laporan. Jadi yang di Barreskrim rencananya kami akan menambahkan saja karena ternyata sudah ada laporan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami dari kuasa hukum sudah melaporkan kasus ini juga di Polda Metro Jaya. Apa katanya? Kemarin saya BAP. BAP. Belum ada kesimpulan? Ya masih BAP. Sementara Fahrenheit sudah apa statusnya sekarang? Statusnya sudah scam. Scam Jadi saja ya. website-nya udah nggak bisa diakses. Wah, website nggak bisa diakses. Pertama, Oke. kalau trading itu ada MetaTrader, MT4. Oke, iya. MT4-nya Iya. udah disconnected kayak gini nih. Oke. Contoh ya. Jadi kalau Iya. kita udah nggak bisa Iya. akses lagi nih, kita pencet ini, udah disconnected, udah 00. Jadi kan ini kan sama dengan Oke. menghilangkan jejak ya, udah 00. Data oke 00 semua tuh. Ya, Iya, 00. iya. Jadi kan ini sama saja disconnected, sama Iya. saja berarti Iya. menghilangkan jejak digital dong. Oke. Sudah tidak bisa diakses. Oke. Oke, terus websitenya dia Fahrenheit sudah tidak bisa diakses lagi. Nih ya, Iya. kita pencet sudah error. Oke. Scam berarti. Iya, jadi udah nggak bisa di. Per kapan nih? Udah hilang? Dari awal margin call langsung nggak bisa diakses. Oke, udah hilang. Berarti udah pasti ini penipuan berarti. Penipuan, sudah pasti 100%. Fix penipuan. 100%. Nah, menurut lo dari awal mereka bentuk ini emang udah merencanakan ini bakal scam? Apa ini kecelakaan dia aja? Terus dia kabur? Menurut gua, semua robot trading ini pada kaget sih. Iya. Karena ya regulasi itu datang begitu mendadak. Iya. Sehingga mungkin ada 1-2 lain hal yang ditetapkan pemerintah yang nggak bisa mereka penuhi. Oke. Apakah itu ya kalau dari pemerintah kan kalau misalnya mau lanjut nggak boleh ada perbedaan kurs. Oke. Artinya kalau misalnya masuk 15.000 keluar 15.000. 15.000. Kalau ini kan 13.000 tadi. 13. Ya. Habis itu harus punya exchanger atau naungan broker lokal. Iya. Nggak bisa broker di luar negeri. Oke. Kalau ini kan semuanya broker di luar negeri. Iya. Nggak bisa dicek sama pemerintah Iya. dan lain sebagainya sih. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke belakang ya. Robot trading nih, mungkin ada yang pengen ngerti juga orang. Lo robot trading berarti menginvest duit lo. Iya. Nah. Mereka robot itu memilih mau main di exchanger apa? Ya, exchangernya mereka yang pilih. Mereka pilih. Nah, Oke, mereka mainin tuh Iya. tradingnya tuh. harusnya kalau Iya. masuk exchanger ya atas nama PT dong. Oke. Nah, dan juga nggak ada hubungannya sama regulasi Indonesia dong, pemerintah Indonesia dong. Iya, karena ini Tapi exchanger luar negeri iya, ya. tapi kan yang terjadi kan kita deponya itu kan ke rekening perorangan Indonesia. Indonesia, Oke, BCA iya. Indonesia, Iya. perorangan. Atas nama siapa lu? David namanya. Oke. Kalau exchanger gue ya, Iya. yang lain kan beda-beda. Oke. Nah, terus kalau Fahrenheit-nya di stop operasi, kan harusnya nggak ada hubungannya sama si brokernya ini. Iya. Harusnya bisa dong balikin Harusnya. kita duitnya. Jadi intinya adalah ini Scam. scam. Oke. Kalau lo main robot trading nih, kan yang mainin robot semua. Iya. Oke, mainin robot semua. Oke. Bisa nggak lo sebagai investornya intervensi? Stop nih, gue nggak mau main lagi. Nggak bisa. Itulah bisa. kenapa kita Nggak bisa, kita nggak bisa stop. sama sekali. Itulah kenapa Iya. gua bilang ini unsur penipuan. Oke. Pertama, kalau kita trading yang benar, Iya. kita itu punya hak, punya power untuk intervensi. Iya. Kita mau pencet buy, kalau lagi rugi kita stopin. Bisa tuh harusnya. Harusnya bisa dong kalau Iya, trading iya. yang benar ya. Iya. Iya itu kalau itu trading sendiri dong. Kalau trading Tapi sendiri. kalaupun Iya. dengan robot, Iya. robot itu kan fungsinya adalah membantu, Iya. expert advisor. Iya. Dengan artificial intelligence membaca analisa market. Ya harusnya kita Artinya, bisa. di saat mereka Oke. open posisi, kalau Iya. kita nggak seneng sama posisinya dia, Udah loss nih gitu. udah loss Iya. 10%, 20%, gua close. Kalau oke, itu nggak ada penipuan. Itu adalah risiko trading. Tapi waktu dari awal lo ikutan robot trading udah tahu belum ada begini nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena Oke. selalu profit, jadi nggak pernah ngecek juga. Oke, selalu profit awalnya. nggak pernah Menurut ngecek. lo, emang dari awal emang profit beneran? Apa profit itu dibuat profit di awal-awal menurut lo? Saat ini menurut gua ini settingan. Settingan? Saat ini. Waktu itu gua berpikir ini real trading. Iya. Karena and again, gua tetap waktu itu berpikir sebenarnya digital trading itu mungkin banget terjadi di Indonesia. Iya. Jadi menurut lo ini Dengan settingan? perkembangan teknologi. Iya. Gila. I think so. Mereka settingan menyeting lo supaya lo Loss. margin Margin call. Tuh guys, lihat tuh. Settingan lagi-lagi settingan. Lagi settingan. Lu ngata-ngatain gue raja settingan, ini yang settingan lebih parah tuh di sini itu kan ya. Merugikan orang itu kan. Oke, dan
sekarang intinya adalah apa yang lo lakukan bersama teman-teman? Ya sebenarnya ya harapannya karena ini banyak juga dari teman-teman yang baru banget bergabung di Januari dan Desember yang mereka sama sekali Udah pasti belum pernah Bohai Bolo tuh, belum udah pasti pernah- Amsyong. Iya, belum pernah Iya. mengalami keuntungannya sepeser Iya. pun. Ada yang curhat lah, uang pendidikan adiknya Iya. lah, Iya. ya whatever lah. Banyak. Amsyong udah pasti tuh? Udah pasti Amsyong. Oke, iya. Tapi kalau ditanya langkah apa yang kami harapkan, Iya. ya kalau misalnya kami hanya mengharapkan pidana, unsur pidana ini sudah pasti ada dan tanpa kami melapor pun sudah pasti apabila ketangkap CEO dan kroni-kroninya itu akan ada tindak pidananya, pasal pidananya. Tapi karena kami berharap ada unsur perdatanya, Uang bisa balik. Uang bisa balik entah berapalah. Oleh sebab itu kami hire lawyer, kami dengan Oke. dengan lawyer. Lo yakin uangnya masih di Indonesia semua? I don't know. Oke, nah soalnya pertanyaannya adalah, nih, sekarang yang digaung-gaungkan atau berita yang beredar nih semuanya Indra Kents, Doni Salmanan, Duitnya di luar. binary option, afiliator. Iya. Tapi ini robot trading beritanya melempem-melempem aja nih. That's why. Hah? Kenapa? Oh. Ya mungkin banyak yang bilang, lu cuma Iya. cari panggung doang nih, numpang Iya, eksis. iya, 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 Yang iya. gua tugaskan di sini, gua Iya. nggak ada niatan ke sana. Kenapa? Iya. Karena ya seperti yang kita ketahui, semua Iya. pemberitaan hanya tentang binary option, Iya. robot trading terkesan melempem sehingga ya dulu gue pernah lah di entertain Iya, gitu iya, biar iya. nggak bukan siapa-siapa, tapi dengan harapan itu Iya. gue bisa membawa media Iya, untuk iya. sama-sama mengkawal karena korbannya itu di Indonesia itu yang investasi bodong bukan hanya tentang binary option, bukan hanya tentang ya mungkin koperasi yang kemarin lagi happening lah ya, Ya Indo tadi itu. ya Indo something ya Iya, kan, iya. tapi juga ada robot trading. Jadi ya marilah kita kawal bersama-sama untuk Iya. memberantas investasi bodong, jangan tebang pilih, Iya, harus iya. tegak lurus. Oke. Kira-kira gitu. Nah, kalau kemarin soal afiliator kan dibilang katanya ada dananya mereka ternyata ditemukan di afiliator 500 miliar. Luar biasa. Menurut lo kira-kira kerugian atau misalnya dana yang diambil sama si robot trading ini berapa total menurut lo? Menurut gua ya Triliun nyampe ya? triliun pasti. Diduga Iya. mencapai 5 triliun 5 triliun? dari seluruh member di Indonesia, lebih dari 20.000 member. 20.000 member robot trading untuk Fahrenheit. oke, cuma satu itu doang. Only, ya. Jadi kerugian udah bisa dibilang triliunan. Ya, untuk Fahrenheit. Jadi artinya ini juga harus menjadi perhatian lebih juga kan? Iya. Oke. Untuk Oke. ya semua pihak lah. Iya, iya, iya. Agar supaya ya mari kita kawal bersama ya Iya. biar nggak masuk angin aja. Oke. Lo udah nikah? Udah berarti. Istri lu tahu nggak selama ini lo main? Tahu. Hah? Tahu. Istri lu tahu? Tahu. Pas tahu lo digibulin? Ya pusing semua. Jadi Pusing. semuanya ada istri lo ya? Ada dapur nggak ngebul. Oke, boleh nggak ngobrol sama istri lo juga? Terserah dia mau ngobrol apa nggak. Istri? Nggak mau istri? Oh iya. Terserah dia mau. Oke, ya. Istri lu bilang apa? Itulah Pi, kenapa banyak banget sih gitu. Oke. Tapi lo bagus lo masih harmonis temenin istri. Soalnya kemarin ada korban-korban binary option, apa yang ada yang cerai, ada yang gantung diri, sampai ada yang jadi stres. Ya di sini sih kelihatannya gue kayak ketawa, senyum, padahal Iya. ya beban hidup juga lumayan berat nih gara-gara ini. nih. Iya. Jangan apa-apain ini, soalnya kita di lantai 45 nih. Lumayan berat juga. Iya, tapi kapok nggak menurut lo main beginian? Jadi gini, gue tetap harus optimis. Artinya gini, Iya. dari sekian banyak robot yang tumbang, Scam? ada sisa 2. Iya. Ya. Lo yakin yang 2 itu juga? Apabila 2 ini masuk dalam kategori pemerintah, Iya. ya. Lo Apabila akan ya, main tuh? Iya main. Apabila Tetap main robot trading Iya, nggak kapok? kalau udah digital trading ya, Oke. kita nggak boleh ini dong, nggak Oke. boleh menolak teknologi dong. Oke. Tapi harus under Bapepti, under OJK. Oh iyalah, Bapepti tuh harus banget. Nah, udah. Makanya kayak gue main kripto pakai toko kripto. Nah, makanya jadi kalau sudah tidak Iya. under Bapepti, under OJK, I strongly Lupakan. recommend forget about it. Tapi lu masih mau main robot trading juga? Apabila Iya. nanti sudah resmi dengan Iya. digital trading 4.0 ya, bla bla bla. Ya itu Iya. ya dengan harapan bisa terrecovery lah dari total Kerugian, kerugian yang Oke. bodong-bodong ini. Oke, selamat berjuang nak. Ya. Iya kan? Apabila ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau enggak, strongly recommend nggak Iya, usah. iya.
Kalau gue rekomen adalah kalau lo mau main trading, Sendiri. lo flipping sendiri aja. Sendiri. Lo beli sendiri, jual sendiri, lo analyze sendiri, resiko sendiri. Karena menurut gua itu bisa lebih, kalau misalnya emang lo untung ya, margin lo bisa lebih gede daripada main robot trading. Benar, itu Menurut gua. setuju banget, setuju. Iya. Cuman untuk orang-orang yang awam, Iya, belajar dulu makanya. sementara market itu Iya, kan iya. apabila orang yang awam bisa bergabung pun kan marketnya menjadi lebih besar. Nah, bener nggak sasaran-sasaran yang begini-begini itu adalah justru orang-orang awam. Iya, benar. Yang mau main tapi nggak ngerti. Benar. Akhirnya terjebak dalam beginian. Benar, setuju. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Robot trading ini melakukan margin call dalam waktu berapa lama? 1,5 jam. 1,5 jam hilang duit. Jadi perlahan dia melakukan 50 sampai 60 kali open posisi. Iya. Jadi sell. Lo lagi lihat nggak? Lagi mantau nggak tuh? Ada videonya. Ada videonya. Oh, coba ya, nanti kasih ya. Sekarang aja. Iya. Ada gua pas dia lagi pembantaian massal. Oke, itu loss. Iya, loss. Iya, tuh pada stres dong di grup tuh. Iya dong. Kita pada pas tuh misalnya nih, cuman $5.000 Iya. ya, tapi dia open posisinya sampai 2 lot. Iya. Tuh. Jadi dia opennya banyak banget tuh. Iya. Rugi. Jadi menurut lu ini sengaja nih? Sangat sengaja. Sangat sengaja tuh. Oke, Tuh. di margin Sampai call sisa dibikin loss gitu. $700. Masa $700 sisanya bukannya 1,5 lot? Iya. Ya, secara manajemen risiko udah nggak ada. Iya. Terus kita nggak bisa akses. Nggak bisa. Akses untuk kita pencet stop nggak bisa. Nggak bisa. Dia sendiri semuanya. Oke. Tuh. Jadi ini habis. Iya. Habis semuanya. Oke. Dikuras habis. Oke. Kalau begitu, Semoga menjadi pembelajaran. iya lah. dong, iya. Kata orang bebek dungu, ya mungkin saat ini menjadi bebek dungu, tapi Iya. mudah-mudahan. Lu sekarang bebek dungu. Ya bisa jadi. Tapi menurut lo kalau lo selanjutnya masih mau main robot trading lagi nggak takut jadi lebih dungu lagi? Gue nanya nih, iya, kalau gue ngasih pendapat, gue nanya. Iya. Ya ragu. Dia nggak yakin. Atau jangan-jangan besok-besok dia nih buat robot Enggak ada. trading nih. Ragu. Iya. Walaupun udah ada digital trading, tapi gimana ya? Traumanya masih ada sih. Iya, Nggak boleh bohong deh. Korban ada yang apa yang setahu lo yang paling parah? Ada apa tuh maksudnya apa tuh? Apa akibat yang dialami oleh korban? Ya yang dialami korban nggak sampai bunuh diri sih yang di dalam grup gue ya. Iya. Berarti ini lebih kuat ya? Mungkin karena mereka keluarga yang lebih inilah. Oke, dibanding binary option. Iya, karena kalau binary option itu kan masuknya itu bisa dengan 10.000. 10.000, 100.000. Iya. Sementara kalau di robot trading minimal deposit adalah $500. Itu udah 7,5 juta. Apalagi bicara dolar ya. Berarti udah pengikutnya membernya udah beda nih kelas ya. Paling rendah masuk di robot trading itu adalah 8.250.000. Oke. Itu $500 dan 50-nya buat robot. Iya. Tapi kalau di Iya. binary kan bisa 100.000, Iya. 200.000. Jadi memang marketnya berbeda dari awal, udah ada segmennya. Iya, dan alhamdulillah dua-duanya gue nggak main. Dan dua-duanya juga membuat rugi Iya, masyarakat iya. luas. Oke. Semoga kasus-kasus investasi bodong ini cepat diselesaikan karena ternyata investasi bodong ini bukan hanya cuma soal binary option dan robot trading, banyak banget. Koperasi juga, iya. Iya, skema Ponzi itu jangan lupa dari zaman dulu sampai sekarang ada. Banyak kasus-kasus yang udah terjadi di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Pemerintah harus benar-benar menyikapi ini dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai ada korban lagi, masyarakatnya jadi korban. Mungkin Ya. OJK dan ini Bapak Peti juga harus lebih aktif lah. Oh iya dong. Agar informasi bisa terliterasi dengan baik Ya. ke masyarakat gitu untuk mencegah investasi bodong di kemudian hari. Artis-artis yang kena jadi korban Haris trading, Reza juga kena berapa dia? berapa ratus juta gitu, gue lupa. Tapi Oke. yang jelas dia pernah kena di Mark AI, pernah kena di Sunton. Jadi Mana lo, Riz? kemarin gue main ke rumahnya Haris, dia tanya-tanya gue tanya balik, lo kan juga pernah loss. Dia bilang, iya juga ya, dia bilang gitu. Iya. Lu temenan sama gua masih kejebak juga begituan. Gimana lo, Riz? Siapa lagi artis yang kena? Ada beberapa tapi mereka nggak mau disebut namanya. Nggak mau disebut ya? Mereka kayak Malu ya? malu dan ya udah, gue ikhlas gitu. Malu, aku malu pada semut merah. Ya udah, terima kasih banyak. Terima Riz, kasih. terima kasih banyak. Terima Thank you so kasih much. Mas ya udah diundang ya. Oke. Mudah-mudahan bisa berpengaruh lah Siap. dampaknya. Oke, kalau begitu, mudah-mudahan banyak pembelajaran Anda di sini. Jangan sampai menjadi bebek dungu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.